Oke, aku mau review terkait kabel dari Efek Audio RS-S2 X Cadmus 2. Ini keluaran terbarunya dari Efek Audio yang sekarang lagi digoreng-goreng ya sama si Efek Audionya karena telah merilis salah satu kabel barunya. Dan ini signature series yang seri keduanya. Signature seriesnya satu juga udah ada, cuman memang ini keluarnya limited edition aja, jadi cuman beberapa aja dan itu nggak selalu ada ya setiap tahunnya, tapi biasanya ngeluarin terus sih setiap tahun. Oke, ini modelnya kita ya pakai yang CON-XCM dan plugnya 4,4 mm kayak gitu ya teman-teman ya, 4,4 mm untuk jacknya. Terminasinya ini nih boxnya karena udah dikeluarin ya barangnya, jadi ini aku liatin boxnya aja. Oke, simple. Sayang banget sih dia nggak ada aksesoris yang diharapkan ya, karena di seri sebelumnya tuh kita dapat kayak pouch gitu, sementara di seri ini kita nggak dapat pouch, tapi ya kita dapat unitnya aja. Soalnya kalau untuk pembelian pertama kalau nggak salah itu dapat kayak ininya ya, klipnya dari kabelnya, jadi itu menurutku lumayan banget. Dan disclaimer juga, ini review dari seorang pencinta musik aja, seperti judulnya, saya bukan audiophile tapi pencinta musik aja lah, jadi aku tidak mau bahas yang ini ya detail-detail. Jadi ini memang aku mengedukasi teman-teman yang sama-sama basic atau masih newbie kayak aku ya. Oke, ini ignore aja dua kardus Tangzuan R ini bukan produknya ya, cuman ada Tangzuan R aja di situ, tapi cuma kardusnya aja. Nah, karena aku akan review sedikit terkait kabel efek audio ya. Ini ada detail kabelnya, efek audio logonya di sini. Ini aku pasangin sama Kevin DLC. Lalu untuk jacknya kita pakai 4,4. Ini jujur keren banget sih kalau misalnya dilihat dari ini, dan ini tebal banget ya. Memang kalau dilihat tuh orang langsung wow. Kemarin udah sempat aku cobain tunjukin ke teman-teman sebelum aku video ya. Teman-teman lihatnya keren banget gitu. Dan ini plastiknya juga belum aku lepas. Nah, ini kayak, kalau misalnya dilihat dari dekat nih, sebenarnya dia kayak ada warna-warna orange-nya gitu, kayak keren, kayak magma gitu lah di tengah-tengahnya sih, keren banget. Aku makanya waktu di kardusnya tadi yang ditunjukin kan awal ya ininya itu, dan ini keren banget sih ininya. Splitter, nah ini nih splitter kabel ini lebih jelas ini. Nah, keren ya. Aku ini keren banget kabelnya ya. Dan ini aku review singkat aja. Aku cobanya bareng DLC. Sebenarnya aku udah nyoba dengan beberapa IM, kemarin udah coba sama Supermix 4, terus sama Tangzuan R, sama EDC Pro, terus sama IM lainnya lah ya. Tapi kita sekarang fokusnya ke Kevin DLC aja yang aku pakai daily sekarang. Nah, untuk Kevin DLC sendiri sebenarnya kan dia punya arah suara yang ini ya, sedikit ngebass dan balance, tapi bassnya lebih tinggi, jadi mungkin bisa digolongkan se-warm ya teman-teman ya. Jadi DLC ini bassnya cukup besar, jadi teman-teman mungkin yang suka bass tapi vokalnya masih dapet, treble-nya juga masih dapet tapi smooth, jadi buat gaming itu dia ini nggak nusuk karena aman banget ya si Kevin DLC ini. Dan ini enak banget, tapi mungkin beberapa teman-teman yang suka lagu nyari treble atau lagu yang cepet-cepet rock, dan itu tuh dia masih kewalahan, apalagi dia masih single DD, jadi otomatis kewalahan kalau misalnya main lagu-lagu yang kayak gitu. Cuman untuk buat playlistku seperti yang akustikan, kadang sedikit EDM dan lain-lain, itu masih enak banget sih Kevin DLC ini. Nah, Kevin DLC ini dengan tuningan yang warm seperti itu, dengan bass yang besar, bertemu dengan efek audio RS-S2 X Cadmus 2 ini, menurut aku dia bassnya jadi lebih jelas gitu ya. Jadi kayak kita tuh kerasa dentumannya tuh lebih dapet. Sebelumnya yang kita mungkin kerasa ekornya panjang dan lebih bumi gitu ya. Ini kali ini dia arahnya lebih ke punch. Jadi kayak bub kayak deg dan itu detail bassnya itu dapat banget. Dan menurut aku tuh enak banget sih untuk dapat bassnya si DLC itu dari yang aku biasanya dengar. Ini tuh bassnya kayak kurang
detail dan lain-lain. Separasinya juga kurang dapat. Dan di sini tuh kita dapat separasi dan juga bassnya tuh dapat banget. Jadi bassnya tuh terasa ada di belakang kepala kita, tuh ngebung-ngebung sendiri kayak gitu. Dan itu tidak tercampur dengan instrumen-instrumen lainnya. Dan menurutku salah satu kelebihan dari kabel ini ya, dan bisa mengobati salah satu PR-PR yang menurut aku ada di Kevin Delci ini. Terus di vokalnya tuh, di vokalnya tuh menurut aku enak banget. Nah, di beberapa lagu mungkin si Kevin Delci ini terasa vokalnya tuh agak mendem dan safe banget. Nah di sini vokalnya tuh lebih clear, lebih di tengah dan tidak terlalu mendem, dan buat vokalan lagunya apa aja tuh enak. Untuk playlistku biasanya aku buat dengan lagu ya Tulus, terus lagu Hindia, lagu Nadine Amiza, lagu Nicki kayak gitu. Dan itu menurut aku vokalnya enak-enak semua di sini ya, di Kevin Delci plus efek audio ini, jadi lebih clear aja. Tapi kalau misalnya bawaannya sendiri juga udah enak sebenarnya, cuman dikasih kabel ini jadi lebih clear aja. Dan untuk treble-nya, treble di sini yang jadi sering masalah orang-orang kurang suka sama Kevin Delci ini, makanya banyak yang bilang ini biasa aja dan lain-lain ya. Mungkin karena kita kurang dapat mendengarkan instrumen-instrumennya dari Kevin Delci ini. Jadi kayak gitarnya tuh kayak kurang gigit mungkin buat orang-orangnya, dan instrumen-instrumen lainnya kayak kurang gigit, kurang apa-apa. Nah di sini malah kerasa banget bahwa treble-nya tuh bisa naik dan bisa kerasa gitar-gitarnya, petikan gitarnya dan lain-lain tuh kerasa banget. Jadi instrumen-instrumen tuh lebih clear, lebih jelas lagi daripada kabel bawaannya. Dan ini menurut aku sangat mengobati banget untuk menjadi Kevin Delci. Jadi selain tonalnya tadi, membenerin tonalnya si Kevin ini, dia bisa mengangkat, menurut aku bisa membuat makin luas ya. Jadi kayak aku ngerasanya dengan kabel itu sensasinya lebih luas lagi dari soundstage-nya, sama imaging-nya tuh lebih dapat lagi. Mungkin salah satu potensi dari DLC ini keluar kayak gitu. Jadi menurut aku cukup enak banget sih kabelnya dibanding dengan Kevin Delci. Cuman apakah selalu enak ini kabel harga 5 juta ini di pairing dengan semua IM? Menurut aku enggak, karena kemarin aku coba di One R2 tuh enak. Cuman kalau di Yusuanji, langsung Yusuanji kemarin aku coba tuh sayang banget dia, aku ngerasa kayak kurang cocok aja. Dan kebetulan unit Yusuanji itu sedikit imba gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuat komparasi bilang kurang oke. Cuman aku coba aja tuh udah kayak kurang enak. Jadi kalau Yusuanji sama ini tuh menurutku kurang enak. Jadi menurut aku si kabel ini lebih cocok kalau kita pairingan sama IM-IM yang V-shape atau yang ngewarm kayak gitu. IM-IM ngewarm atau yang ngebass tuh juga kayaknya harusnya masih oke ya. Jadi solusinya IM-IM yang ngewarm sih. Kalau bass aku belum coba yang basset karena lagi nggak ada IM yang bisa dicoba untuk basset ya. Tapi untuk yang IM yang balance, warm dan agak break itu kita udah coba. Untuk yang super mix tuh enak, cocok. Bassnya juga lebih dapat di super mix ya. Terus untuk yang Yusuanji itu menurut aku agak kurang enak. Sebenarnya sama halnya dengan EDC Pro. Mungkin karena elevasi di 8K nya tuh ya, ada peaknya mungkin yang bikin menurut aku kurang cocok aja. Di EDC Pro pun aku udah coba ya, cuma nanti ada di konten selanjutnya terkait kabel efek audio sama EDC Pro. Menurut aku kurang cocok sih, dua itu kurang nyatu, jadi kurang cocok aja. Jadi aku bilang ini nggak cocok untuk semua IM, tapi banyak IM bakal cocok sama kabel ini, aku bisa bilang kayak gitu. Nah untuk kabel 5 juta ini sebenarnya lebih cocok di pair sama apa? Harusnya ini paling cocok di pair sama T-Audio Monarch Mark 3 ya. Karena Monarch Mark 3 itu cukup warm menurutku ya, saya ingatku sih ya, temen aku belum ini lagi. Salah satunya kayak gitu. Mungkin sama Alter Ego juga cocok. Nanti kalau misalnya aku coba ya mungkin aku update lagi. Tapi sepanjang pengalaman pencobaanku dan experienceku ini enak banget kayak gitu. Dan cocoknya untuk IM-IM yang warm. Menurut aku kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang kayak nggak percaya kabel dan lain-lain, itu memang pendapat masing-masing ya teman-teman. Cuman kalau buat aku sih ini bisa membenar lebih enak buat mendengarin si DLC ini kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Kalau tapi ini nggak subjektif ya, ada temen yang cocok sama ganti kabel, ada yang enggak karena gitu. Soalnya waktu aku coba ke Virus tuh juga Virus Obsidian ya, ini nggak bisa dibandingin sama
kabel Verus. Ini mungkin hampir setara sama Obsidian ya untuk clarity-nya dan lain-lain, karena Obsidian itu benar-benar bening pol bener gila-gilaan sih apa namanya teknisnya dari Obsidian. Ini aku bisa bilang hampir Obsidian, mungkin 10-12 ya, mungkin lebih clarity lebih besar di Obsidian dikit mungkin, tapi ini di atasnya Verus Lavender, tapi di bawahnya Obsidian, jadi kayak tengah-tengahnya itu. Clarity-nya segitulah, cukup oke. Kalau dibanding sama Modi dan lain-lain ya beda level ya, kita jangan main kayak gitu. Mungkin sama kabel VJC. Nah, kabel VJC ini mungkin salah satu yang bisa aku coba itu VJC Proto, tapi ya belum rilis ya. Menurut aku salah satu yang paling detail clarity-nya ya VJC Proto itu. Sementara Hairs itu aku masih merasakan beda level dengan ini. Mungkin Hairs itu masih musuhnya dengan Verus Modi kayak gitu. Sama mungkin kabel efek audio yang Ares aja atau Catmus aja mungkin selevel sama itu. Tapi kalau untuk sama ini kayaknya udah beda level. Ini loh itu tebel banget juga, dan menurut aku dia memang worth it di harganya sih untuk kabel ini ya. Sepanjang pengalamanku sih ya, aku belum coba kabel banyak, cuman baru karena di mid audio aja ya aku bisa merasakan banyak kabel yang cukup enak menurutku. Tapi ini juga sangat enak. Jadi kalau dibanding sama efek audio code, aku belum sempat komparasi, dan aku mungkin akan coba komparasi lagi dengan efek audio code ya. Tapi kali ini efek audio ini benar-benar mencoba untuk mengeluarkan kabel yang cukup terjangkau dengan yang gila banget sih. Kalau misalnya ada IM yang mahal dan cenderung warm dan juga ini ya suka yang cari upgradean kabel kayak gitu, mungkin efek audio bisa jadi pilihannya sih. Efek audio Ares AXC2 ini ya bisa jadi pilihannya kayak gitu. Ini juga limited banget, jadi mungkin susah banget untuk nemuin beli di mananya kayak gitu. Oke, thank you, kita see you in the next video. Kita bakal bahas kabel AXC ini lagi.